Syahadat adalah kata kerja. Apa makna syahadat? Aku bersaksi. Begitu kan? Lantas, kapan Anda menyaksikan Tuhan? Apakah Anda pernah menyaksikan Tuhan? Orang yang yakin terhadap Tuhan tidak akan pernah bisa membuktikan adanya Tuhan. Sedangkan orang yang tidak percaya Tuhan juga tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Keduanya sama-sama tidak bisa membuktikan. Siapa di antara Anda semua yang bisa melihat sholat? Sholat bisa dilihat tidak? Saya sendiri sampai sekarang tidak pernah melihat sholat. Yang saya lihat adalah orang yang sedang melakukan sholat. Sholat biasa didefinisikan dengan aqwalu wa af'alu mufattahatum bitakbir wa mukhtatimatum bitaslim. Sholat adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Lalu, jika ada orang yang membaca takbir, lantas ngomong macam-macam, lalu mengakhiri omongannya dengan salam, apakah itu bisa dikatakan sholat? Ya, tidak. Jadi, asyhadu itu artinya bukan saya bersaksi, tetapi saya menyatakan dengan keyakinan hati saya yang sedalam-dalamnya berdasarkan bukti-bukti, alasan-alasan, dalil-dalil yang kuat bahwa Tuhan itu hanya Allah. Makna asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu yang berarti saya menyatakan karena syahadah. Syahadah itu semacam sertifikat atau ijazah. Ketika kita sekolah dan lulus, kita mendapatkan syahadah. Kita menyebutnya dengan ijazah. Orang yang gugur dalam pertempuran disebut dengan mati syahid. Ada bintang yang disebut dengan syad. Jika kita mencari bukti makna tersebut, dalam gramatika bahasa Arab itu disebut dengan syahid. Misalnya, fa'il itu rafa dengan tanda dhamah, itu buktinya ada dalam kitab Alfiyah. Itu disebut dengan syahid. Syahid jamaknya syawahid. Orang yang menyaksikan itu sedang melakukan musyahadah. Jadi, makna syahadah adalah pernyataan berdasarkan dalil dan bukti yang kuat bahwa Tuhan itu hanya Allah, yang lainnya bukan Tuhan. Tuhan yang asli atau sesungguhnya hanya Allah. Oleh sebab itu, la ilaha maksudnya adalah la ma'buda bil haqqi. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya, hanya Allah. Isim atau kata benda dari la itu tidak ada. La ilaha kan tidak ada khobarnya. Untuk memahami makna la ilaha illallah, ini tidak cukup hanya dengan pemahaman filosofis, tetapi juga harus berdasarkan analis nahwu, syarab, balaghah, mantik, dan lain-lain. Ketika ada perbedaan pendapat dan pertengkaran tentang pemahaman kalimat tersebut, silahkan saja. Hasil akhirnya tidak harus sama. Saya pun tidak mempermasalahkan jika ada yang meyakini bahwa
barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dakhalul jannah, sehingga setiap selesai tahlil berdoa, Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah akhir dari ucapan kami adalah la ilaha illallah. Yakin bahwa ketika kita mengucapkan la ilaha illallah saat nafas terakhir, maka kita masuk surga. Yang punya keyakinan seperti ini silahkan. Namun, otak saya tidak bisa menerima jika surga hanya dibayar dengan ucapan. Bagi saya, surga itu dibayar dengan darah, keringat, harta, dan jerih payah. Kenapa bisa terjadi demikian? Sehingga muncul keyakinan bahwa untuk masuk surga itu cukup hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Itu karena telah terjadi distorsi makna. Yang dimaksudkan Kanjeng Nabi bahwa siapapun yang menerima kalimat tauhid la ilaha illallah pasti masuk surga, itu maksudnya bukan hanya dengan mengucapkannya saja. Contohnya, orang Arab dulu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, qalu amanna, tetapi Allah berfirman, bal qulu aslamna, katakanlah aslamna, bukan bilang amanna. Jangan hanya muslim, tetapi mukmin. Sudah membaca syahadat, sholat, berpuasa, itu baru muslim. Walamma yadkhulil iman fi qulubikum, karena belum beriman, keimanan belum masuk ke dalam hati, itu baru muslim. Sedangkan yang masuk surga adalah orang mukmin, bukan yang muslim. Umat Islam jadi kesannya meremehkan dengan menganggap masuk surga semudah itu hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini kayak film Barbie saja. Hanya cukup berkata-kata, apa yang diinginkan langsung terwujud. Bagaimana Anda bisa masuk surga ketika ada tetangga Anda kelaparan, tetapi Anda membiarkannya? Ketika Anda membiarkan anak yatim terlantar, tidak sekolah, bagaimana bisa Anda bakal masuk surga? Jika masih ada anak yatim yang terlantar dan orang miskin yang kelaparan, maka sholatmu akan dibayar dengan neraka wel oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Jadi, masuk surga itu tidaklah mudah. Tidak hanya cukup mengatakan la ilaha illallah, tetapi maksudnya adalah barang siapa yang menerima tauhid ini, maka ia harus mendukung perjuangan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dijamin masuk surga. Di sini pembaca akan membacakan maksud dari arti wel atau neraka wel adalah ajab dan kebinasaan. Wel artinya siksaan yang sangat berat. Ini pendapat Ibnu Anbari. Wel adalah kata yang digunakan orang Arab untuk menyebut orang yang terjerumus ke dalam kebinasaan.
Ini pendapat Az-Zazat. Ibnul Zawji menyebutkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa well adalah jurang neraka, di mana orang kafir memasukinya selama 40 tahun, belum sampai ujung dasarnya. Jadul Masir. Maksudnya, mendukung itu yang bagaimana? Begini, ada sekelompok orang membantu kepala menyelesaikan pekerjaannya. Ada yang membantu menyelesaikan jembatan, jalan, menyediakan konsumsi, dan lain-lain. Orang-orang itulah yang membantu perjuangan kepala desa. Karena membantu, maka mereka dijadikan anak buah oleh kepala desa. Yang diangkat menjadi anak buah oleh kepala desa bukannya orang yang cuma menyanyi-nyanyi, menyebut-nyebut nama kepala desa, tetapi adalah mereka yang berjuang dengan jiwa dan harta untuk kepala desa. Ini analogi yang sederhana. Namun, saya tidak akan menyalahkan mereka yang suka membaca kalimat-kalimat itu. Silahkan saja. Silahkan berdoa. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah. Apakah orang seperti itu nanti akan masuk surga? Saya tidak tahu. Saya sendiri tidak yakin apakah saya juga akan masuk surga. Yang jelas, yang dijamin masuk surga itu adalah yang mendukung perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama di Madinah, 80 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan peperangan. Hampir tiap bulan ada peperangan. Perang pasti menghabiskan logistik yang banyak. Suatu ketika beliau bersabda, "Hai Abu Bakar, berapa kamu hendak menyumbang?" Abu Bakar menjawab, "Ambil 1/4 hartaku untuk biaya perang." Umar juga ditanya, "Berapa kamu menyumbang?" Umar menjawab, "Ambil 1/2 hartaku untuk biaya perang." Itulah yang dijamin masuk surga. Utsman ditanya, "Kamu menyumbang berapa?" Utsman menjawab, "Semuanya, wahai Rasulullah." Orang-orang seperti para sahabat itulah yang dijamin masuk surga, karena mereka membantu perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segenap jiwa, tenaga, dan harta. Masuk surga tidak cukup hanya dengan membaca zikir sampai geleng-geleng kepala. Karcis surga itu tidaklah murah bagi kita. Dijamin tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya menyimpan kesombongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulu ahadukum al-jannatu man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri." Tidak akan masuk surga orang yang hatinya menyimpan kesombongan, walaupun sebesar atom. Iblis itu dulu sudah ada di dalam surga, tetapi karena kesombongannya diusirlah dia dari surga. Dia sombong, merasa lebih baik dari Adam. Ana khairum min, aku lebih baik darinya. Itulah yang menyebabkan iblis diusir dari surga. Di Indonesia ini, baru punya hidung mancung saja sudah sombong. Biarpun hanya menyombongkan hidung, itu juga sudah termasuk kesombongan. Oleh sebab itu, kita harus mawas diri, berhati-hati, sebab masuk surga tidaklah mudah. Mari kita evaluasi diri. Pantaskah kita masuk ke dalam surga? Barangkali Anda mengira saya kiai, dianggap sebagai orang baik. Namun Allah Maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati.
marilah kita memperbanyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.